Kadang-kadang kita sedih, menangislah kita, ajarul ulama, ketika kita tidak pernah merindukan Nabi kita Nabi Muhammad. Kita kayaknya perlu meniru, perlu mempelajari bagaimana kecintaannya, maaf-maaf bukan cuma makhluk hidup, bahkan benda mati cinta kepada Nabi Muhammad. Mungkin pian pernah mendengar bagaimana cerita Haninul Jizi'. Hanil Jizi' itu batang pelapah korma yang menangis. Rasulullah sewaktu di atas mimbar, Rasulullah khutbah hari Jumat. Kemudian Rasulullah mendengar ada suara tangisan. Dikatakan para ulama ada yang mengatakan seperti tangisan bayi. Ada yang mengatakan lagi seperti tangisan bayi onta. Dan ternyata bukan cuma Rasulullah yang mendengar. Sahabat-sahabat yang hadir di Masjid Nabawi di saat itu pun mendengar tangisan tersebut. Dicari-cari, oh ternyata suara ini bersumber dari batang pelapah kurma yang dahulunya baginda Nabi SAW sering berpegangan di situ. Itu menjadi mimbarnya Nabi SAW. Setelah Rasulullah berkhutbah selalu megang itu dan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya mendengar Rasulullah, berhenti Rasulullah dari khutbahnya, turun Rasulullah. Kemudian berbicara Rasulullah. Kalau kita pernah mendengar Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung hud-hud, atau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan apalagi dengan semut dan lain sebagainya, maka Rasulullah bisa berbicara dengan semua apapun, dengan benda mati, dengan batu, dengan bintang, semua Rasulullah bisa. Di saat itulah mujizat Nabi SAW. Rasulullah berbicara kepada batang pelapah korma tersebut. Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai batang pelapah korma? Dikatakan, wahai Rasulullah, sekarang aja di dunia, karena ada sahabatmu yang membikinkan sebuah mimbar, sehingga aku sudah mulai menjauh daripadamu. Aku tidak sanggup, wahai Rasulullah SAW. Di masa seperti ini aja aku sudah jauh daripadamu dan engkau sudah mulai menjauh daripadaku. Sedangkan aku hanya sepedang batapah korma. Dan aku ingin sekali selalu bersamamu. Ingin selalu bersama wahai Rasulullah SAW. Karena ketika seseorang telah mengetahui bagaimana Rasulullah, mustahil seorang itu tidak akan mencintai Rasulullah. Mustahil. Hanya mudah-mudahan kita termasuk orang insya Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasulullah, apa yang engkau minta? Rasulullah, aku ingin dikumpulkan denganmu pada hari kiamat nanti. Maka di saat itu juga Rasulullah pun memeluk batang kelapa kurma tersebut. Didengar oleh para sahabat-sahabat. Di saat itu juga berhentilah batang pelapah kurma tersebut dipeluk oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi PR kesan kita, sebatang-batang pelapah kurma bisa dipeluk oleh baginda Nabi SAW. Yang menjadi PR kita, apakah kita akan dipeluk oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Apakah Rasulullah akan mengenal kita hari kiamat nanti? Sebatang batapah kelapa korma saja bisa dipeluk oleh Rasulullah, padahal dia tidak punya akal. Tetapi karena kecintaannya dipeluk oleh baginda Nabi SAW. Lalu kita yang sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, andai kata kita tidak pernah merindukan Nabi SAW, maka menangislah untuk itu. Menangislah karena kita tidak pernah mempunyai kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ya makanya jauh tadi segala satu tingkah laku kita, gerak-gerik kita, insya Allah mudah-mudahan selalu kita niatkan untuk mendekat kita kepada Rasulullah SAW. Kita takutan pada hari kiamat nanti kita tidak akui sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Kemudian mungkin kita mendapatkan Rasulullah, wahai Rasulullah ulun umat pian. Kita berharap seperti itu. Rasulullah mengatakan, oh engkau umatku, ayolah bersamaku ke surga. Kita berharap seperti itu. Tapi takutan ketika kita sampai itu, siapa engkau wahai Rasulullah? Aku tidak mengenalmu, kata Rasulullah SAW. Ya makanya segera-gera kita mudah-mudahan dengan majelis yang mulia ini, tidaklah satu gerakan yang kita gerakan kecuali itu bersembar, itu berlandaskan dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita tidak pernah mengenalkan siapa Nabi Muhammad kepada anak-anak cucu kita. Mungkin kita belum maksimal mengenalkan siapa Nabi Muhammad kepada anak cucu kita. Mungkin mereka anak-anak kita lebih tahu nama-nama artis yang mereka kenal, nama-nama pemain sepak bola, nama-nama artis dan lain sebagainya. Mungkin kita belum mengenalkan siapa Nabi Muhammad, siapa anak Nabi Muhammad, siapa istri Nabi Muhammad, semuanya. Tapi kita berharap dengan majelis yang mulia ini
kita mendapatkan kecintaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tadi menjadi mulia? Karena segala sesuatu yang disumberkan kepada Rasulullah maka itu menjadi mulia. Kita ingin bahagia dunia akhirat, asalkan berlandaskan dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pasti akan bahagia. Di mana kita dapat itu semua? Di majelis seperti ini, insya Allah.